Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menuju sore, teman-teman. Ya, selamat siang. Selamat datang juga kepada para narasumber. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Langsung saja, di ruang konferensi pers online ini, kita kedatangan para perwakilan narasumber. Ada dari Kemenkes, ada Ibu Ane, ada Kak Ane. Halo Kak Ane. Halo. Lalu ada dari perwakilan Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia, ada Kak Andri. Halo Kak Andri. Ya, halo Kak Sri. Baik, selanjutnya ada dari perwakilan dari BPOM, ada Kak Nur Farida. Halo Kak Nur. Ya, baik. Ada dari perwakilan Bio Farma juga, ada Kak Fira. Halo Fira. Halo. Yang terakhir ada perwakilan dari MUI, ada Kak Anwar Karis. Halo Kak Anwar. Ya, halo. Dan sepertinya tadi perwakilan dari BPOM, karena jaringannya sedang lanjut saja. Yang pertama untuk pihak Satgas. Sebelum ada indikasi seseorang terkena virus COVID-19 ini, bagaimana Kak Andri penjelasannya? Ya, terima kasih kepada Kak Sri yang telah memberi waktunya untuk saya menjawab pertanyaan dari para audiens. Tentunya dalam COVID-19 ini pasti ada indikasi untuk seseorang terjangkit virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, untuk orang yang terjangkit COVID-19 ini akan mengalami gejala seperti batuk, flu, letih, lesu, sesak nafas, dan yang paling berbahaya adalah pneumonia atau masalah pada paru-parunya. Nah, masalah ini itu sangat besar pada paru-paru karena menyerang seluruh isi paru-paru. Nah, maka pemerintah menyarankan untuk taat protokol kesehatan, di mana kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk menekan angka COVID-19 ini supaya tidak terus merangkak naik. Nah, dari itu pun obat-obatan untuk COVID-19 sendiri itu belum ditemukan. Tapi jika penanganan yang dilakukan oleh seperti rumah sakit, itu memberi obat atau sekedar memberi vitamin, itu hanyalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi yang sebenarnya adalah cara pengobatan. Di sini cara meredakannya bagaimana? Nah, jadi disarankan untuk dirawat untuk di rumah sakit sesuai gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Andri. Untuk pihak Satgas, tadi kan obat-obatannya belum ditemukan ya untuk COVID-19 ini. Tapi ada berita mengenai vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan. Lalu apakah benar itu semua? Bagaimana Kak Andri? Ya, berbicara tentang vaksin tentunya kita mengharapkan vaksin yang terbaik ya untuk menekan COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang bakalan digunakan di Indonesia nih. Yang pertama ada vaksin merah putih, di mana vaksin merah putih ini buatan dari Bio Farma dan lembaga Ejigma Institute. Dan pemerintah juga berharap vaksin merah putih ini bisa digunakan di 2021 ini. Yang selanjutnya ada AstraZeneca yang dianalisis oleh Universitas Oxford yang menunjukkan keefektifannya 70% dapat meningkatkan imun tubuh.
yang ketiga ada China National Pharmacy Group Confortime atau Sinopharm. Nah, ini produk Cina juga yang telah diuji coba di Cina sendiri. Dan yang keempat ada Moderna yang diklaim lebih tinggi efektivitasnya, yaitu 94,5% bisa efektif. Yang kelima ada Pfizer Inc. atau Biotech. Nah, Biotech ini dianalisis oleh BPOM AS atau Biorelva pada uji coba terakhirnya pada 18 November. Mereka mengklaim 95% efektivitasnya. Dan yang terakhir itu yang sering kita dengar yaitu vaksin Sinovac yang mulai masuk fase ketiga dalam penganalisisannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Andri. Selanjutnya ada pertanyaan untuk pihak Bio Farma mengenai vaksin yang tadi disebutkan. Vaksin-vaksin yang disebutkan itu termasuk ke dalam obat-obatan tidak, Kafira? Silakan Kafira. Baik, saya akan menjelaskan bahwa vaksin itu bukan termasuk ke dalam obat-obatan. Vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat untuk mencegah berbagai penyakit tertentu. Vaksin dapat mencegah penyakit dan penyakit COVID-19. Nah, jadi vaksin itu bukan tapi diberikan kepada orang yang sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Terima kasih. Terima kasih Kafira. Selanjutnya, pertanyaan untuk Kementerian Kesehatan. Apakah vaksin ini tersedia untuk segala kalangan usia? Atau ada batasan usia? Bagaimana Kak Ane? Tahap awal vaksinasi akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan resiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru dicobakan pada orang dewasa usia 18 tahun sampai 59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID. Untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta, sementara pengembangan vaksin untuk anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin melalui uji klinis. Sudah, Ana, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan masih untuk Kementerian Kesehatan. Apakah ada saat melakukan vaksinasi pasien atau peserta itu harus melakukan tes swab atau rapid test terlebih dahulu, atau terdapat ketentuan pemeriksaan kesehatan lainnya? Bagaimana Kak Ana? Iya, pasien harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Jika hasil tes memenuhi syarat dan hasil rapid test non-reaktif, penyuntikan vaksin COVID dapat dilakukan. Baik, Ana. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kementerian Kesehatan juga. Apakah vaksin ini memiliki gejala setelah dilakukan vaksinasi? Gejala umum setelah dilakukan vaksinasi dari hasil uji klinis tersebut adalah demam, nyeri ringan pada tempat suntikan, dan sedikit kelelahan, paling itu. Baik, terima kasih Kak Ana. Pertanyaan selanjutnya untuk perwakilan kepada Satgas. Tujuan dari pemberian vaksin ini untuk masyarakat Indonesia apa saja, Kak? Silakan, Kak. Ya. Untuk tujuan vaksinasi ini gitu kan, yaitu suatu upaya dari pemerintah kan untuk menekan angka COVID-19 supaya tidak terus berangkat naik. Nah, dari tujuan vaksin tersendiri yaitu bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19 atau menurunkan angka kesakitan atau kematian dari COVID-19 ini untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd
immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonominya. Juga untuk vaksinasi tersendiri gitu, kita harus seperti sekarang diberlakukannya PSBB kembali karena untuk menguji efektivitasnya dari vaksin itu tersendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pertanyaan untuk perwakilan BPOM. Vaksin ini benar sudah diuji kualitasnya. Bagaimana tanggapannya? Untuk jawabannya sudah, karena dari hasil analisis terhadap uji klinis fase 3 yang dilaksanakan di Bandung menunjukkan efikasi vaksin untuk vaksin Sinovac sebesar 3,5%. Nah, hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Nah, baik, sudah. Baik, terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lanjutan. Vaksin yang diuji berbeda dari negara-negara lain, Kak? Dikarenakan proses distribusinya melibatkan banyak pihak untuk siapkan rantai dingin sampai diterima di Vaskes. Nah, sebelum kedatangan vaksin, kami melakukan pengawasan dan pembinaan kepada instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten atau kota untuk penerapan cara distribusi obat yang baik. Nah, terutama dalam pengelolaan rantai dingin. Kami juga memberikan pembinaan untuk petugas pengelolaan vaksin. Dengan pelatihan dan bimbingan teknis bekerja sama dengan asosiasi profesi. Nah, saat vaksin didistribusikan ke daerah, Balai POM juga ikut mengawali kedatangan vaksin dan memantau kembali kesiapan instalasi farmasi provinsi sebagai baik, sekian. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pertanyaan untuk Kemenkes. Kapan distribusinya vaksin ini, Kak? Bagaimana, Kak? Pada hari Minggu, tanggal 3 Januari tahun 2021, vaksin COVID Sinovac ini didistribusikan ke 34 provinsi. Baik. Masih ada pertanyaan lanjutan untuk Kemenkes. Berapa dosis yang harus dilakukan setiap orang untuk vaksin? Dosis vaksin Sinovac disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentan jarak penyuntikan 14 hari sebesar 0,5 ml per dosis. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih untuk Kemenkes. Apakah sudah ada vaksin yang sudah terjamin selain vaksin Sinovac? Selain vaksin Sinovac Biotech ini, masih ada kandidat vaksin lainnya, yakni ada AstraZeneca, terus Bio Farma, Moderna, dan Pfizer, dan ada juga Sinovac. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pertanyaan untuk perwakilan Bio mengenai hasil mengapa hasil uji klinis vaksin Sinovac ini di Indonesia berbeda dengan Turki yang sama-sama memakai Sinovac. Bagaimana, Kak? Ya, saya akan menjelaskan. Itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu pengaruh subjek uji. Subjek uji klinis di Turki itu menggunakan relawan dari tenaga kesehatan, sehingga angka penularan COVID-19-nya pun lebih tinggi, dan angka efikasinya juga tinggi, sedangkan di Indonesia itu menggunakan kelompok masyarakat umum, sehingga angka penularan COVID-19-nya pun akan lebih rendah, dan angka efikasinya juga akan lebih kecil. Gitu. Yang kedua itu adalah perilaku relawan. Jika relawannya sudah menerima vaksin COVID-19 itu harus menerapkan prosedur kesehatan yang baik, seperti tidak keluar rumah, mengurangi interaksi sosial. Itu dilakukan untuk mencegah
terjadinya infeksi COVID-19 kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu lama waktu pengujian. Nah, jumlah subjek uji dan lama pengamatan juga sangat mempengaruhi hasil vaksin. Jika pengamatan itu dilakukan diperpanjang selama 1 tahun, mungkin angka efikasi yang dihasilkan juga akan berbeda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fira. Selanjutnya pertanyaan untuk Kemenkes. Apakah vaksin ini akan langsung didistribusi kepada masyarakat? Jika tidak, kepada siapa saja yang akan divaksinasi terlebih dahulu? Bagaimana, Kak? Sebelum didistribusikan vaksin Sinovac ini ke masyarakat, pemerintah terlebih dahulu mendistribusikan vaksin Sinovac ke residen, para pekerja dengan penjagaan petugas kepolisian. Lalu pada dua minggu lalu vaksin Sinovac ini didistribusikan ke 34 provinsi. Baik. Selanjutnya, untuk Kemenkes juga, apakah setelah pemberian vaksin ini, orang yang sudah divaksin boleh tidak menggunakan masker dan berkerumun? Bagaimana, Kak? Boleh pastinya, karena mereka harus tetap memakai masker dengan alasan mereka masih bisa menularkan virus corona. Dan jangan sampai berkerumunan. Untuk harus tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai ditinggal meski sudah melakukan vaksinasi. Tetap menaati aturan ya, Kak, ternyata. Pertanyaan selanjutnya untuk Bio Farma. Bagaimana cara kerja vaksin Sinovac ini? Sebenarnya cara kerja vaksin COVID-19 ini tuh sama dengan vaksin yang lain. Nah, tahap pertama itu seseorang yang sudah diberikan vaksin, itu saat seorang telah diberikan vaksin ke dalam tubuh. Nah, tubuh itu akan mendeteksinya sebagai ancaman infeksi. Nah, yang kedua, setelah itu akan membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi untuk itu. Nah, yang ketiga itu adalah tubuh akan mengingat apa saja yang harus diwaspadai gitu. Nah, yang keempat adalah jika di kemudian hari kita terkena ada virus, kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan langsung melawannya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya masih untuk Bio Farma, manfaat dari vaksin ini apa, Kak? Nah, manfaat dari vaksin ini adalah yang pertama, mengurangi tingkat kesakitan dan juga kematian pada seseorang. Nah, vaksin COVID-19 ini kan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, contohnya itu seperti pada lansia, kan lansia itu kan rentan pada penyakit ini. Nah, vaksin ini tuh bisa mencegah imunitas tubuh. Nah, vaksin COVID-19 dan juga orang lain. Nah, sebuah penelitian menyebutkan bahwa untuk mencapai imunitas tubuh yang baik itu, sebuah negara itu harus melakukan minimal 70% kepada penduduk divaksinasi. Mungkin itu saja. Pertanyaan terakhir Kak untuk Bio Farma, apakah vaksin ini hanya diberikan 1 kali saja? Nah, untuk vaksin sendiri itu tidak diberikan. Angka penularan COVID-19 dapat diminimalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan UI, bagaimana tanggapan UI terhadap vaksin ini? Bagaimana Kak Faris? Ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah ya, vaksin di Indonesia ini sudah mendarat. Kita patut bersyukur juga. Tadi sudah diterangkan ya bahwa vaksin itu bukan obat, hanya untuk penahan daya tubuh gitu, seperti itu. Dan dari MUI sendiri menyatakan bahwasannya vaksin Sinovac ini yang dari Cina itu hukumnya suci dan halal. Karena banyak di luar sana ya, banyak beredar kabar bahwasannya vaksin ini gimana, ini takut gini. Dan alhamdulillah fatwa MUI sudah terbit, sudah turun bahwasannya vaksin Sinovac dari Cina itu dan vaksin dari Bio Farma itu hukumnya halal.
Alhamdulillah, jadi boleh dikonsumsi untuk umat Islam. Ya, segitu. Berarti vaksin sudah terverifikasi halal ya, Kak? Iya, vaksin virus corona buatan Sinovac dan Bio Farma ini dalam proses produksinya tidak memanfaatkan intifa. Nah, intifa itu terus bersentuhan dengan barang najis, nah, itu nggak ada bersentuhan dengan barang najis juga. Kemudian menggunakan fasilitas yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin itu tersebut, vaksin corona tersebut. Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk BPOM. Kenapa BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac ini? Bagaimana, Kak Nur, tanggapannya? Karena dan berdasarkan hasil uji klinik yang menunjukkan bahwa obat memiliki potensi khasiat dan keamanan. Nah, tetapi memiliki keterbatasan data, misalnya dalam hal kecukupan jumlah subjek dan periode. Pemantauan uji klinik terbatas serta kemungkinan data stabilitas yang masih perlu dilengkapi. Mendapatkan izin edar, hal-hal tersebut harus dipenuhi. Hal itu selaras dengan kriteria Emergency Use Authorization. Di sini ada kriteria yang dapat memenuhinya. Untuk yang pertama, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Untuk yang kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat untuk mencegah, mediagnosis, atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius, dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penata laksanaan penyakit yang terkait. Untuk yang ketiga, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko, didasarkan pada kajian dan non-klinik obat untuk indikasi yang diajukan. Dan yang terakhir, belum ada alternatif pengobatan atau penata laksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan, atau pengobatan penyakit penyebab kondisi darurat kesehatan di masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak. Lalu bagaimana hasil uji klinis dari vaksin ini? Hasil uji klinisnya, kami melakukannya atau mengkaji klinik pada tahap 3 vaksin yang dilakukan di Kota Bandung. Selain itu, kami juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di negara Turki dan di negara Brazil. Berdasarkan analisisnya, terhadap hasil uji klinis, kami memastikan bahwa vaksin COVID-19 asal Sinovac dinyatakan aman. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVax aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat sedang hingga ringan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Nur. Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Wadias. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi? Lalu apakah ada cara untuk masyarakat divaksinasi? Ya, sekali lagi kan mungkin bagi masyarakat awam atau masyarakat Indonesia gitu kan, pasti banyak yang menolak untuk diberikan vaksin. Nah, kenapa sih? Padahal MUI telah memverifikasinya, BPOM telah izin edarnya gitu kan. Kenapa sih masyarakat takut gitu akan vaksinasi ini gitu? Padahal sudah teruji aman, terus efektivitasnya melampaui standar WHO gitu ya. Masih ada keraguan dari para masyarakatnya. Itu
kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu. Makanya dari Satgas tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat agar mengerti apa sih, kenapa sih harus divaksin gitu. Karena ini adalah program dari pemerintah untuk menekan angka COVID-19 tersendiri gitu. Bukan hanya untuk kepentingan tersendiri gitu, untuk kepentingan orang banyak. Supaya bumi ini lekas sembuh dari pandemi ini dan kita mempunyai jalan keluar, yaitu salah satunya dengan cara vaksinasi ini. Nah, jadi para elemen-elemen dari pemerintah itu telah menganjurkan untuk vaksinasi gitu. Dan tentunya masih dalam disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat gitu, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itu adalah suatu upaya untuk kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini, selain untuk vaksinasi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andri. Pertanyaan selanjutnya untuk MUI. Tadi kan MUI sudah mengatakan bahwa akan menerbitkan fatwa atau sudah menerbitkan fatwa. Tapi kemarin terdapat berita MUI tidak akan menerbitkan fatwa wajib vaksinasi. Nah, bagaimana, mengapa tidak akan menerbitkan fatwa wajib untuk vaksinasi? Bagaimana Kak Anwar? Terima kasih. Ya, memang dari MUI tidak membuat fatwa wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memakai vaksin ya. Tapi pihak MUI hanya menganjurkan saja, hanya maklumat untuk memakai vaksin Sinovac itu sendiri. Jadi karena dari MUI lihat juga dari BPOM sudah mengeluarkan izin, dia diteliti memang udah MUI menyatakan bahwasannya suci dan halal, kemudian tetapi tidak mewajibkan untuk semua masyarakat memakainya, hanya bersifat maklumat anjuran saja. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu berarti sertifikat halal sudah ada ya, Kak? Iya, alhamdulillah sertifikat halalnya sudah ada, sudah ditandatangani oleh Ketua MUI Indonesia. MUI. Baik, terima kasih. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata vaksin yang diterima atau yang dipakai oleh Indonesia adalah vaksin Sinovac yang sudah diuji klinis oleh banyak pihak. Ada dari BPOM, sudah diuji klinisnya oleh Bio Farma juga, bahkan oleh MUI juga sudah diuji. Lalu setelah pemakaian juga masih harus tetap mematuhi protokol mencuci tangan, dan juga vaksin Sinovac ini juga sudah terverifikasi halal, jadi boleh digunakan dengan dosis yang sudah ditentukan juga. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan untuk berakhir, saya akhiri saja konferensi ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin, terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah datang, perwakilan di acara konferensi pers ini. Ada dari perwakilan Satgas, ada Kak Andri, ada perwakilan dari Kemenkes, ada Kak Ana, lalu ada perwakilan dari BPOM, ada Kak Nur, dan perwakilan dari Bio Farma juga ada Kak Fira, dan yang terakhir ada perwakilan dari MUI, ada Kak Anwar Faris. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan yang mudah-mudahan sudah terjawab. Lalu mohon maaf bila tidak semua pertanyaan dapat disampaikan. Semoga mobil kita cepat pulih dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, saya ucapkan sekian demikianlah konferensi pers hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan atau pernyataan yang menyinggung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.